Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Shalom, puji Tuhan, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam Kabar Sukacita. Kali ini selain kita juga akan menikmati pujian, kita akan diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Berni Tumampas. Shalom Pak Berni. Shalom. Kabar baik hari ini tentunya. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, luar biasa. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang haruskah orang percaya berhenti berdoa. Seperti apa pemberitaan firman Tuhan soal ini? Kita akan memulainya, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyambut firman Tuhan ini. Silakan Pak Berni untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam Kabar Sukacita melalui TVRI di Gorontalo untuk menyampaikan kabar sukacita untuk semua pemirsa yang dapat mendengar dan menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati tayangan Kabar Sukacita ini sehingga boleh membawa berkat bagi semua orang yang dapat dijangkau oleh siaran TVRI Gorontalo. Terima kasih Bapa di sorga, kami mohon pengampunan daripada atas segala dosa kami. Kami serahkan kegiatan dan acara ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Pak Pendeta Berni, topik yang menarik, haruskah orang percaya berhenti berdoa? Seperti apa pengertian firman Tuhan yang harus kita pahami soal ini? Silakan Pak Berni untuk menyampaikan. Jadi tema yang diangkat pada siang hari ini, pada saat ini, diambil dari bacaan Alkitab di kitab pertama Tesalonika pasal 5, ayat 16 sampai 18 yang berkata begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa.
Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi tema kita diambil dari bacaan ini. Begitu pentingnya doa bagi orang percaya. Kenapa haruskah kita orang percaya berhenti berdoa? Tentu jawabannya tidak. Harus terus berdoa. Ya. Sebab tanpa doa sama dengan kita kehilangan nafas. Orang yang tidak berdoa bisa dikatakan sudah mati. Artinya mati rohani, bukan mati jasmani. Oleh karena itu pentingnya berdoa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk dilakukan dari hari ke hari untuk segala hal yang kita rindukan. Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sesuai kebutuhan, kerinduan, bahkan harapan-harapan kita tentunya. Ya, Pak Berni, kita lihat tadi doa itu penting begitu ya bagi orang Kristen. Artinya tidak berdoa, orang Kristen itu mati secara Rohani. Nah, kalau bicara soal mati secara rohani ini, seperti apa orang percaya harus betul-betul menganggap doa itu seperti nafas? Karena bahkan orang makan sekarang berdoa pun lupa begitu. Apalagi kalau kita menjadi pendoa syafaat itu belum sampai ke sana. Nah, bagaimana kita agar disiplin untuk berdoa? Pak Pendeta Berni, bagaimana caranya? Jadi doa ini bukan saja harus, tetapi karena doa adalah kebutuhan. Doa kebutuhan. Iya, kebutuhan hidup kita. Jadi seperti yang dikatakan di awal tadi, kalau kita tidak berdoa, kita bagaikan orang sudah mati atau mati rohani. Oleh karena itu doa menjadi penting dalam hidup kita untuk menyampaikan dalam doa tentu ada penyembahan, ada pujian, ada permohonan atau permintaan. Dalam semua itu kita sampaikan sebagai doa, sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi sebagaimana bacaan kita tadi, nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Pertama, Paulus katakan bersukacitalah. Kemudian yang kedua itu tadi, tetaplah berdoa. Berarti jangan pernah berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi termasuk tetaplah berdoa itu yang Tuhan kehendaki, Tuhan Yesus kehendaki untuk dilakukan setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan. Jadi seperti tadi, sedang mau makan, lupa berdoa. Padahal dia cuma pendek-pendek, diberkatilah kiranya makanan ini, amin, cukup. Tidak usah panjang-panjang, cukup berdoa untuk makan. Termasuk mengucap syukur kan ya? Iya, mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang senantiasa kita bisa rasakan dalam kehidupan kita setiap saat. Itu yang penting, yang selalu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya. Iya Pak Berni. Jadi memang kadang manusia itu kenapa juga lupa berdoa karena merasa memulai hari ataupun ingin melakukan sesuatu sudah mampu begitu. Iya. Sudah lupa lagi bahwa kita perlu minta pertolongan Tuhan. Nah, bagaimana melihat orang-orang yang merasa dirinya sudah bisalah, jadi sudah biasalah mau bekerja jadi tidak perlu berdoa lagi. Ini bagaimana menurut Pak Pendeta Berni? Kadang-kadang orang merasa saya punya tenaga, saya kuat, saya mampu untuk melakukan. Tanpa berdoa dia dapat melakukan itu katanya. Tapi sebenarnya sebagai orang percaya kita harus terus berdoa dalam segala hal. Sebab kekuatan yang kita miliki sangat terbatas. Tanpa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah berbuat apa-apa dalam hidup ini. Walaupun kadang-kadang kita terlalu sombong. Karena saya percaya saya kuat, saya pintar, saya sanggup melakukan, maka tanpa doa saya dapat melakukan semuanya itu. Padahal itu salah. Penting kita berdoa, mengucap syukur, bersukacita
atas segala kemurahan dan kasih Tuhan yang boleh kita senantiasa rasakan dalam hari-hari perjalanan hidup kita. Jadi Pak Pendeta Berni tadi kembali soal doa itu perintah Tuhan, begitu ya. Berarti itu bukan sesuai kita mau atau tidak, atau nanti sesuai mood, suka berdoa baru berdoa. Itu berarti doa bukan seperti itu. Iya. Karena ini adalah kewajiban, begitu Pak Pendeta. Jadi doa bukan saja kewajiban, tapi memang harus keharusan. Karena ini kan perintah Tuhan. Tetaplah berdoa. Dalam segala hal, dalam segala situasi, tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu sangat penting, seperti yang dikatakan di awal tadi. Karena doa itu adalah nafas kehidupan. Jadi kalau kita tidak berdoa, sama seperti kita sudah mati. Atau mati rohani tadi. Jadi sangat perlu doa dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sebab dalam doa itu memang Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberikan. Kalau orang tidak mau minta, dia tidak akan berikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Walaupun memang kadang-kadang mungkin orang berhenti berdoa karena kecewa, ada doa tidak sudah dijawab. Sekian lama tidak dijawab oleh Tuhan, atau ada pergumulan-pergumulan dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam kesemuanya itu kita percaya bahwa Tuhan punya waktu untuk menjawab setiap doa kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, ada Tuhan langsung jawab, ya, berarti langsung terkabul. Ada yang tunggu dulu. Itu tentu menunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Yang ketiga, tidak. Ada tidak dijawab. Ya? Ada tidak dijawab karena Tuhan melihat apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Itu yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya. Baik. Tapi sesuai tema kita yang menarik, haruskah orang percaya berhenti berdoa? Pertanyaan ini seperti menjelaskan atau mengungkapkan ada orang Kristen yang sudah berhenti berdoa, begitu. Bagaimana ini Pak Pendeta Berni menjelaskan? Jadi yang tadi barusan dikatakan, ada orang Kristen berhenti berdoa karena yang tadi pertama ada doa yang sudah lama tidak pernah dikabulkan, ada pergumulan tidak habis-habisnya dalam hidup ini, jadi sudah rasa kecewa dalam hidupnya. Jadi buat apa lagi berdoa kalau tidak dijawab oleh Tuhan? Nah, oleh karena itu kita harus katakan sekarang bahwa penting, doa harus penting dalam kehidupan kita. Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, dalam suka maupun duka tetap berdoa. Orang merasa senang atau tidak senang tetap berdoa. Bukan nanti mau senang baru mau berdoa, tapi dalam keadaan susah pun kita terus berdoa. Memohon kepada Tuhan, tapi bukan waktu kita yang... Sebab doa itu kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Jadi apa yang kita mohon kepada Tuhan, kita sampaikan dalam doa. Dalam doa tadi yang saya katakan tadi, ada yang langsung dijawab, ya, langsung kita alami. Ada yang belum, tentu sesuai dengan waktu Tuhan. Ada yang sama sekali tidak. Karena Tuhan sangat tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Itu yang mungkin kadang-kadang sering orang percaya juga bingung tentang doa yang seperti ini. Sehingga mereka berhenti berdoa. Kadang-kadang juga ada yang so maraju begitu. So tidak mau ke gereja, so tidak mau berdoa, apalagi berdoa. Bahkan kita gereja lagi. Sedang ke gereja, so tidak, apalagi berdoa. So putus asa dengan segala keadaan yang dia alami. Dengan doa-doa yang mungkin sebelumnya disampaikan tapi belum ada jawaban. Jadi dia berhenti berdoa, bahkan mungkin kadang-kadang ada ancaman. Kalau demikian, saya so tidak mau ke gereja, tidak mau bersekutu lagi.
tidak mau memberikan persembahan, tidak mau lagi, apalagi tidak mau berdoa. Itu yang selalu, apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin canggih dan modern ini, kadang-kadang orang dengar saja di YouTube atau di mana-mana. Ibadah dari tidak rumah perlu sudah lagi, cukup. iya, sudah cukup. Ya, Pak Pendeta Berni, kita lihat bahwa doa itu perintah Tuhan, memang harus dilakukan. Dan tadi terkait juga kalau tidak bisa disesuaikan dengan suasana hati begitu ya. Iya. Jadi kalau lagi susah, malas, atau bahkan ada yang lagi susah baru berdoa. Karena kalau lagi senang lupa berdoa juga. Ada hal seperti itu. Ya. Ini seperti bagaimana melihat kita juga harus konsisten berdoa dalam segala. Karena kalau dilihat 1 Tesalonika 5 tadi pembacaan firman Tuhan, diawali dengan bersukacitalah senantiasa. Apa yang bisa digambarkan dari tetaplah berdoa. Jadi itu yang doa itu penting dan sangat penting karena itu menjadi kebutuhan kita selaku anak-anak Tuhan, orang percaya itu dapat menyampaikan segala kerinduan, harapan, bahkan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Tapi tentu dalam semuanya itu seperti yang dikatakan di awal tadi, waktu Tuhanlah yang menentukan itu, bukan waktu kita. Walaupun itu kepentingan kita, tapi tentu semuanya Tuhan yang menentukan. Apa yang terbaik, Dia sangat mengetahui apa yang terbaik yang kita manusia butuhkan dalam hidup ini. Oleh karena itu dalam penantian jawaban dari doa-doa kita serahkan sepenuhnya dan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Dengan keyakinan, pasti ada waktu Tuhan yang Tuhan akan buat dan nyatakan dalam kehidupan kita. Kapan? Itu adalah rahasia Tuhan. Nanti kita akan alami waktunya, waktu Tuhan dalam kehidupan kita tentunya. Pak Berni, yang menarik juga begini. Saya berdoa nanti kalau punya keinginan atau ada permintaan ke Tuhan. Apakah itu sudah benar pengertian seperti itu atau seperti apa ideal doa yang sebenarnya ideal yang harus dilakukan orang percaya? Tapi tahan dulu Pak Berni, kita harus jeda sebentar. Kita akan kembali dalam kabar sukacita setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali dalam kabar sukacita masih bersama Bapak Pendeta Berni Tumampas dengan pemberitaan firman Tuhan tentang haruskah orang percaya berhenti berdoa. Nah, kembali ke topik firman Tuhan ini Pak Pendeta Berni, sebelum jeda tadi kita bicara soal bagaimana doa yang ideal itu sebenarnya. Karena orang berpikir nanti punya permintaan atau sudah punya masalah baru berdoa begitu. Seperti apa yang harus disampaikan tentang pengertian ini Pak Pendeta Berni, silakan. Jadi memang doa bukan hanya sekedar permintaan. Walaupun memang
Tuhan Yesus sudah katakan melalui firman-Nya, mintalah maka kamu akan diberikan. Jadi kalau kita hanya menjadikan doa itu sebagai permintaan, kita menjadikan doa itu semacam mesin ATM. Kalau perlu baru datang kepada Tuhan meminta. Kalau tidak perlu tidak usah. Jadi doa itu begitu penting sesuai harapan dan kebutuhan kita. Jadi bukan hanya sekedar permintaan. Sebab seperti tadi, kalau hanya sekedar permintaan, kita jadikan Tuhan itu seperti mesin ATM. Nanti perlu baru mau datang minta. Kalau tidak perlu tidak usah datang. Oleh karena itu kita harus perlu terus menerus berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Karena seperti yang dikatakan di awal tadi, doa itu nafas kehidupan kita. Tidak berdoa bagaikan kita sudah mati, dalam pengertian mati rohani. Kalau mati rohani berarti tidak ada apa-apanya dalam hidup ini. Segala sesuatu kita rasakan dalam hidup ini karena kemampuan, kekuatan, karena kepintaran dan lain-lain yang ada pada diri manusia. Menyampingkan Tuhan yang selalu berkarya dalam semua proses perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Nah, kalau bicara soal tadi yang menarik juga, orang Kristen berhenti berdoa karena kecewa. Orang Kristen berhenti berdoa karena doanya tidak dijawab. Nah, tadi ada juga yang disampaikan Pak Pendeta Bernie bahwa Tuhan juga tidak akan menjawab semua doa, begitu. Bahkan ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Itu apakah alasan itu yang membuat Tuhan itu tidak setuju begitu kira-kira ya dengan apa yang kita minta, atau seperti apa pengertian bisa disampaikan Pak Bernie? Jadi yang dikatakan tadi ada doa kita yang langsung dijawab, berarti kan langsung dirasakan, dialami, dinikmati. Ada yang belum, jadi belum itu berarti tertunda. Ada waktu Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan orang percaya. Waktu itu kapan? Ya terserah Tuhan, waktu Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya jangan memaksa. Tidak boleh memaksa. Tidak memaksa Tuhan untuk melakukan sesuai keinginan kita. Tetapi keinginan Tuhan yang harus nyata dalam kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga tadi, ada doa yang memang tidak dijawab. Karena permintaan itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup ini. Oleh karena itu memang tidak dijawab. Tetapi segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita rindukan, dambakan dalam hidup ini, kita selalu komunikasikan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berkomunikasi, kita menunggu saja. Waktu Tuhan ada seperti tadi, ada yang langsung, ada yang belum, ada yang memang sama sekali tidak. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Kita tinggal menunggu waktu Tuhan kapan. Dan sebagai orang percaya kita yakin bahwa pasti ada waktu Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita boleh menikmati apa yang kita harapkan dalam hidup ini tentunya. Iya. Kalau belajar juga dari teladan Tuhan Yesus waktu berdoa, itu pun juga bukan kehendak tuh yang jadi, tapi kehendak ini seperti apa? Contoh apakah ini memang teladan yang sudah nyata ya harus kita ikuti? Iya betul. Jadi contoh doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapanya, jikalau boleh, jangan lalukan cawan ini, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Jadi bukan kehendak kita yang jadi manusia, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang utama ya. Segala sesuatu bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa, Dia berkasih karunia, Dia akan menyatakan segala rencana dan kehendaknya dalam kehidupan orang percaya. Sedangkan Tuhan sendiri berdoa kepada Bapanya, Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, biar kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Demikian kita sebagai orang percaya tentu
berdoa seperti yang telah diteladankan oleh Yesus. Pada akhirnya semua kita serahkan pada Tuhan, yang Tuhan akan menyatakan apa yang terbaik untuk kehidupan kita orang percaya yang dapat kita alami dan nikmati dalam hidup ini. Berarti berdoa itu terkait juga bagaimana kita berserah penuh begitu ya. Tidak boleh juga saat berdoa berharap ini pasti Tuhan mau jawab. Seperti itu Pak, harus berserah seperti itu ya. Berserah. Jadi kita memang ada begitu banyak permintaan yang boleh kita sampaikan kepadanya. Nah, dari permintaan-permintaan itu yang seperti tadi dikatakan, ada yang langsung dia jawab karena mungkin sesuai kebutuhan harapan. Ada yang belum, nanti ada waktu Tuhan mau kasih. Mungkin belum ini hari, tapi nanti besok atau hari-hari akan datang. Ada yang sama sekali tidak. Karena menurut kita manusia itu penting untuk hidup ini, tapi menurut Tuhan itu tidak penting. Tidak sesuai dengan kebutuhanmu dalam hidupmu. Sebab yang paling penting sesuai dengan kebutuhan kita, kita percaya itu yang Tuhan boleh anugerahkan, bukan yang tidak kita butuhkan dalam hidup ini. Ya. Ya. Nah, sekarang kan kita hidup di zaman yang modern gitu ya Pak. Jadi bagaimana kehidupan yang semakin modern malah mendatangkan banyak tantangan, terutama tantangan iman kita. Seperti tadi tidak lagi perlu ke gereja, tinggal di kamar, putar HP di YouTube misalnya, live streaming bisa nonton ibadah tanpa harus ke gereja. Ini kan justru teknologi berarti membuat kita semakin jauh untuk bersekutu dan beribadah dalam satu persekutuan jemaat begitu ya, untuk bersama-sama beribadah. Nah, bagaimana kita melihat tantangan-tantangan teknologi ini di dunia yang semakin modern ini yang menjadikan orang tidak mau berdoa lagi kepada Tuhan. Ya menganggap sudah diwakili mungkin doanya oleh oleh tayangan tadi di live streaming atau ibadah-ibadah yang sudah diputar begitu di YouTube ataupun platform lainnya. Bagaimana Pak Berni melihat ini? Jadi sebenarnya di era semakin modern dan canggih ini, kita pergunakan segala karya cipta manusia yang adalah juga anugerah Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Kita manfaatkan semuanya tentu sebenarnya untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk semakin dekat. Semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Memohon kekuatan, penyertaan pemeliharaannya dalam perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Kalau kita baca dari pasal 5 ini tentang berjaga-jaga karena waktu Tuhan sudah dekat. Kemudian ada nasihat-nasihat menghadapi situasi seperti itu dengan segala macam tantangan, pergumulan, bahkan ancaman-ancaman dalam hidup. Maka ada nasihat yang tadi kita baca dalam Alkitab ayat 16, 17, 18 itu. 17, 18, 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan itu yang penting. Dan yang kedua tadi ayat 18, tetaplah berdoa. Berarti jangan pernah berhenti berdoa dalam menghadapi berbagai realita kehidupan yang ada di sekitar kita. Sambil kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sesuai bacaan ini kan. Dalam masa-masa penantian itu dengan segala tantangan, pergumulan, persoalan hidup, jangan pernah berhenti berdoa. Terus bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur senantiasa. Itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sambil menunggu waktu Tuhan, untuk Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Iya, karena orang berpikir mungkin, apakah Tuhan itu tidak sayang lagi ke saya begitu ya? Kalau doa saya tidak dijawab, atau apakah Tuhan seperti tidak mampu untuk menjawab begitu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini kan karena melihat kenyataan di depan mata yang sudah banyak orang yang termasuk seperti kalau saya butuh bantuan ke orang yang lebih
mungkin lebih pintar ataupun punya jabatan atau sekarang sudah bisa pinjol. Nah, ini kan dunia teknologi yang membuat kita ketergantungannya luar biasa, tidak lagi menyandarkan hidup ini kepada Tuhan. Nah, apa yang bisa membuat kita fokus begitu agar tidak lagi lupa berdoa? Karena banyak hal yang membuat kita tidak fokus untuk berdoa, Pak Pendeta Berni. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, di tengah-tengah situasi kondisi di sekitar kehidupan kita yang semakin canggih dan modern, sebenarnya semua itu juga adalah alat-alat atau sarana yang diciptakan Tuhan melalui manusia, sehingga kita harus memanfaatkan semuanya itu. Tapi bukan cari gampang seperti pinjol tadi. Jangan cari gampang. Sudah tidak berdoa ke Tuhan, sudah? Iya. Langsung aja. Orang harus tetap bekerja, berusaha. Di dalamnya juga ada doa. Jadi sama dengan semboyan toh, ora et labora. Bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja. Jadi sebelum bekerja berdoa. Setelah bekerja berdoa. Yeah. Mengucap terima kasih untuk semua yang boleh kita lakukan. Itu harus menjadi ciri khas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan. Jangan dipengaruhi dengan kemajuan teknologi seperti pinjol tadi. Kadang-kadang orang bukan cuma pribadi yang terbawa, itu mengesamping ke orang-orang lain, keluarga, teman-teman. Dampaknya ke sana. Dampaknya besar sekali, merugikan orang lain. Jadi andalkan kekuatan kita yang dari Tuhan dalam menjalankan kehidupan yang Dia anugerahkan ini. Oleh karena itu dengan segala keberadaan hidup kita yang ada ini, kita selalu persembahkan kepada Tuhan agar Dia berkasih karunia dalam hidup ini, dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Ya. Oleh karena itu Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa. Di tengah-tengah kehidupan modern ketika itu di jemaat Tesalonika, tetap dinasihatkan untuk tetap berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa dalam menjalani kehidupan yang penuh anugerah ini. Sebab anugerah yang luar biasa yang kita rindukan dan butuhkan, pasti ada waktu Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Ya. Tadi Pak Pendeta Berni sampaikan juga di 1 Tesalonika 5 ini, perikopnya adalah nasihat untuk berjaga-jaga. Iya. Berarti berdoa juga itu bisa membuat kita untuk berjaga-jaga senantiasa dalam hidup, begitu Pak? Iya. Apa kaitannya dengan berdoa dan berjaga-jaga ini? Jadi kan ini dalam situasi waktu kedatangan Tuhan, jadi ada nasihat firman Tuhan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika ada daerah yang modern di zaman Yunani kuno waktu itu. Dunia yang modern. Dunia modern. Sehingga mungkin di dunia modern orang sudah semakin jauh dengan Tuhan. Nah, Paulus nasihatkan di tengah-tengah kemajuan teknologi ketika itu, menunggu waktu Tuhan. Bahasa kerennya, jangan macam-macam lagi. Harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup. Oleh karena itu ada nasihat tadi yang penting, yang menjadi bacaan kita. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal kan berarti dalam waktu senang, dalam waktu susah, dan segala macam kehidupan yang berlaku ketika itu. Harus nyata dalam kehidupan ini. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh karena itu senantiasa terus menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya dalam menjalani hari-hari kehidupan yang penuh anugerah ini. Sambil menunggu waktu Tuhan. Berjaga-jaga dalam pengertian yang tadi. Bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Sambil menunggu waktu yang Tuhan siapkan bagi semua orang percaya. Jadi doa tidak hanya sekedar permintaan, tapi juga kita lakukan untuk senantiasa berjaga-jaga menunggu waktu Tuhan. Jadi menunggu waktu Tuhan sambil berdoa, harus sambil berdoa. Itu yang tepat ya Pak Berni. Nah,
ada orang berpikir juga mungkin berdoa itu hanya cukup saat bangun tidur, makan, tidur lagi begitu. Atau mungkin ada trik atau tips khusus dari Pak Bernie sesuai firman Tuhan tentunya yang seberapa banyak waktu kita untuk bisa berdoa dalam satu hari misalnya. Nah ini mungkin apakah nanti saat ibadah saja atau bagaimana? Kita akan jawab Pak Bernie setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan kembali dalam Kabar Sukacita. Kami segera kembali. Kembali dalam Kabar Sukacita masih bersama Bapak Pendeta Bernie Tumapas dengan tema pemberitaan firman Tuhan. Haruskah orang percaya berhenti berdoa ya Pak Bernie? Nah, tadi sebelum jeda juga bagaimana saya sempat tanyakan sebenarnya doa yang ideal yang harus dilakukan orang percaya itu apakah memang rutinitas saja di bangun pagi begitu misalnya doa makan atau harus ada waktu-waktu khusus kita berdoa yang bisa disampaikan oleh Pak Bernie? Mungkin silakan.
Jadi sebenarnya kalau berdoa kan setiap saat, baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap berdoa. Perjalanan kita saja dalam keadaan apapun, walaupun cuma dalam hati, kita tetap berdoa. Tuhan jaga, paling kurang Tuhan jaga, lindungi. Bukan nanti ke gereja baru berdoa, tapi senantiasa. senantiasa. Dimanapun kita tetap berdoa. Walaupun tidak diucapkan, cuma dalam hati. Misalnya dalam perjalanan, walaupun kita sudah berdoa di rumah, ketika mengadakan perjalanan kan tentu ada harapan terhindar dari berbagai rintangan, kecelakaan, dan rupa-rupa mara bahaya. Di rumah saja, kita sedang main-main misalnya, sebenarnya ada doa dalamnya. Tuhan jaga, pelihara dalam kita melakukan segala aktivitas. Walaupun misalnya pagi hari kita bangun, sudah berdoa, menyerahkan semua kegiatan kita satu hari ke dalam tangan Tuhan. Nah, di samping kita melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan di satu hari perjalanan, tentu setiap kegiatan kita ada doa dalam hati paling kurang. Biar Tuhan berkati semua, sehingga segala tanggung jawab yang sedang dijalankan dapat berlangsung dengan baik dalam tuntunan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Itu yang penting, yang harus selalu menjadi keyakinan, percaya kita dalam kita menjalankan atau melaksanakan doa yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Sebab walaupun seperti yang setelah dikatakan, doa yang benar itu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjawab itu. Seperti tadi ada yang langsung, ya langsung dijawab, ada yang tidak, ada yang belum, karena semua kita serahkan dalam rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga semuanya pada akhirnya dipersembahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Sambil kita menunggu kasih karunia yang boleh berlaku dalam kehidupan kita sesuai rencana dan kehendak Tuhan, boleh berlaku bagi semua orang percaya yang merindukan kasih sayangnya dalam hidup dan kehidupan yang Dia anugerahkan ini. Ya, Pak Pendeta Benny, jadi kalau bisa dikaitkan berarti ini ada hubungannya dengan iman percaya, begitu ya? Karena saat meminta, proses menunggu sampai jawaban itu muncul, berarti kan harus tetap berharap, begitu, tetap percaya. Ini ada kaitan juga dengan bagaimana iman kita kepada Tuhan kalau begitu. Iya. Jadi kan berdoa kita harus percaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, kita sampaikan pada Tuhan. Jawaban doa itu adalah sesuai rencana dan waktu Tuhan, rancangan Tuhan yang indah untuk anak-anaknya. Ada rancangan. Kapan itu? Ya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita sambil menunggu. Nanti ada saatnya ketika kita mengalami apa yang kita butuhkan, misalnya 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, baru kita merasakan, oh betul, saya ada minta ini, Tuhan sudah kabulkan. Jadi setelah kita rasakan, kita nikmati, tentu ada rasa terima kasih. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menjawab doa yang saya sampaikan sekian tahun lalu misalnya. Tapi itu semua bertahan karena ada iman tadi, ada ya, iman. begitu ya. Tetap menunggu. Harus ada pengharapan. Bahkan juga tidak dijawab pun kita tetap harus memiliki iman itu. Nah, ada orang juga berpikir begini, kan Tuhan itu maha tahu, begitu Pak Pendeta. Tuhan itu kan tahu segalanya. Lalu untuk apa kita harus berdoa? Padahal Tuhan sudah tahu apa yang terjadi misalnya dalam kehidupan kita, atau apa yang kita akan alami, begitu ya. Tuhan kan maha tahu, tapi kenapa, apa yang membuat orang Kristen itu harus tetap berkomunikasi dan juga berdoa kepada Tuhan? Iya, karena seperti yang dia katakan di awal tadi, doa itu nafas kehidupan orang percaya. Jadi harus disampaikan kepada Tuhan. Dan jawaban dari doa kita, sekalipun belum dijawab, tentu kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahkan Dia terlalu baik dalam hidup ini. Dijawab atau tidak atau belum, tentu dalam semuanya itu Tuhan baik. Sebab kebaikan Tuhan, menurut Tuhan, dan itu pasti akan Dia nyatakan kepada anak-anaknya
sesuai waktunya. Kapan itu waktu Tuhan yang terus nyata akan menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan tentunya. Oleh karena itu semuanya pada akhirnya kan selalu dalam doa kita akhiri dengan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih. Kalau serahkan, nanti Tuhan, tunggu waktu Tuhan untuk boleh kita alami dan nikmati dalam hidup ini tentunya. Ya, berarti memang ada cukup besar ya kuasa doa itu yang bisa kita. Nah, bicara soal dengan bagaimana kuasa doa ini, apa yang bisa disampaikan. Jadi orang percaya itu jangan berhenti berdoa karena memang doa itu penuh kuasa, begitu? Penuh kuasa. Jadi karena berkuasanya doa, maka yang tadi ada 3 hal dari doa kita. Ada yang langsung dijawab, ada yang belum, ada yang sama sekali tidak. Ya. Kalau belum tentu ada waktu yang Tuhan siapkan untuk menjawab itu. Kalau tidak sama sekali dia tidak menjawab karena dia melihat itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari yang memohon itu. Pasti dia akan ganti yang lain, yang terbaik untuk kehidupan yang memohon itu dalam hidup ini. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di samping terus bersuka cita, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang menikmati kehidupan dengan segala tanggung jawab yang Tuhan perkenankan dia boleh lakukan dalam kehidupannya dari hari ke hari. Apakah juga doa ini ada hubungannya dengan ketaatan kita, Pak Pendeta? Karena berdoa ini kan butuh apa ya? Selain butuh waktu, butuh niat yang kita harus konsisten untuk berdoa. Nah, apakah juga itu ada kaitan dengan, wah ini orang yang taat berarti orangnya sering berdoa? Ataukah nanti ada kesan kalau orang yang tidak sering berdoa berarti tidak taat? Ini bagaimana kalau melihat pemahaman-pemahaman seperti itu, Pak? Kalau ketaatan kan akan nampak di melakukan bukan hanya berdoa. Segala firman yang Tuhan sampaikan untuk anak-anaknya lakukan, untuk kita lakukan. Baru di situ kita melihat ketaatan, bukan hanya berdoa. Jadi segala aspek kehidupan yang Tuhan anugerahkan, memang salah satunya adalah doa. Tapi tidak mengesampingkan ketaatan-ketaatan yang lain yang sebagai perintah Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing. Ya, wujud ketaatan kita lah kita setia melakukan berbagai hal yang sesuai dengan kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita tentunya sebagai orang percaya. Oleh karena itu, salah satu tadi jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa ini bagian juga dari ketaatan tadi. Iya. Jangan pernah berhenti berdoa. Baik. Pak Pendeta Berni, kita ada dalam segmen terakhir dan di ujung perjumpaan kita ini bagaimana tentang topik haruskah orang percaya itu berhenti berdoa? Ada garis-garis besar kesimpulan yang bisa disampaikan kembali kepada pemirsa orang percaya yang sedang menyaksikan saat ini tentang topik pemberitaan firman Tuhan. Silakan, Pak Berni. Jadi sebagaimana bacaan firman kita tadi, pertama Tesalonika pasal 5 ayat 17, 18, dan 19, paling kurang di dalamnya ada 3 hal yang disampaikan, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Walaupun yang kita tekankan dalam mimbar kabar sukacita ini adalah tetaplah berdoa. Jadi sebagai orang percaya, jangan sekali-kali pernah berhenti untuk berdoa. Menyampaikan segala kerinduan, harapan, bahkan keinginan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan, kita menunggu waktu Tuhan untuk jawaban dari doa-doa kita.
Karena rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah rancangan damai sejahtera. Akan terus menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Kiranya ini menjadi bagian kabar sukacita bagi kita semua. Sekali-kali jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa adalah nafas hidup kita. Untuk selalu kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk segala situasi dan keadaan yang kita alami dan jalani dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Pak Pendeta Benny, tadi kita sudah buka dengan doa, kita akan tutup lagi pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa. Saya persilakan kepada Pak Benny berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berterima kasih untuk program TVRI Gorontalo Kabar Sukacita. Melalui perbincangan kami ini, kiranya kabar sukacita ini akan semakin didengar oleh orang banyak dimanapun mereka yang sanggup menyaksikan tayangan ini. Mereka semakin diberkati dan dalam kesemuanya nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami percaya Engkau terus memberkati kehidupan para kru TVRI ini, memberkati kami semua dalam menjalani segala tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat bagi semua orang yang dapat menyaksikan dan mengalami kuasa Tuhan melalui pemberitaan kabar sukacita ini. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami yang kami persembahkan kepadamu dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau karena besar kasih-Setiamu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Bernie Tumampas yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dengan topik haruskah orang percaya berhenti berdoa, dan jawabannya tidak boleh berhenti berdoa. Dan sampai di sini perjumpaan kita dalam kabar sukacita. Semoga ini bisa menjadi kekuatan baru bagi kita semua, dan saya Bunda Bida pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kemuliaannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Bagi pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,